Akhirnya 1 tahun pertama itu yang merintis. 1 tahun pertama juga cobaan yang besar karena belum ada pekerjaan, belum ada penghasilan kan, belum dapat uang apa segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, rekan Om Brams, ini kita bertamu pulang di Serser ya kalau. Iya. Serser ini bagi nang hanyar masuk nih kan hanya mumpati channel Om Brams. Iya. Serser ini singkatan dari sharing serabanya. Oh iya. Artinya kan seraba macam kisah mana ada nang hendak berkisah dari sinar sumber nih. Silahkan aja. Kita terbuka aja. Ya. Kada mesti nang seram, kada harus gitu lah. Terserah nang tukang kisah intinya. Dan rekan-rekan Om Brams nih tahu aja tuh kan kayak beban om senang ya kan. Om apa tante-tante nang selalu girang you know, kan. Adik-adik nang senantiasa riang nih kan. Kita positif aja, itu istilah daripada Om Brams nih kan. Artinya kita ambil nang raminya aja. Jangan memakai istilah-istilah itu selalu negatif. Kita belajar positif dari hal-hal yang terbiasa negatif. Iya kak. Nah ini tukang kisah kita nih ujar hendak berbagi kisah tentang problematika percintaan anak muda wah ini. Iya kak. Iya benar. Nah ini berkaitan lawan nikah bang. Jadi bagi buan pian yang hendak nikah atau gagal nikah, baik dangari kenapa nang hendak dikisahkan sidin. Gagal sebelumnya ngaran pian ini siapa garang? Ngaran dulu nih agak ya, gitulah. Iya. Agak aja lah. Agak aja. Iya. Sehari-hari bang sebagaimana apa pian? Sehari-hari pekerjaan bertoko, berdagang. Pedagang nih lah. Pedagang. Sarang walet jualah. Sarang walet ada. Oh, ini sako nih pedagang nih luar biasa usahanya macam-macam sako. Nah jadi menghadapin kisah kan nanti ini kan problematika percintaan anak muda ini kan berkaitan lawan pernikahan dini kan. Pernikahan dini. Nah, pengalaman pribadi kan. Iya. Iya. Langsung aja kayak bagi saya. Nah, ulun kisahkanlah dulu nikah muda. Saat itu usia 22 tahun. 22 lah. 22 tahun. Ya. Mas, bagaimana lakian? Ya. Saat itu setelah menyelesaikan pendidikan kuliah langsung lah nikah muda. Latar belakangnya kenapa Jap? Latar belakang saat itu pertama sama istrinya kan berpacaran lah kayak anak-anak wayahin yang berpacaran lawas. Iya. Kenal lawan keluarga, sudah sama-sama kenal. Sama-sama kenal. Nah, setelah lulus kuliah melanjutkanlah ke jenjang yang lebih baik yaitu nikah. Oh ada. Ini sebelum masuk ke situ tuh kayak apa gerang sampai bisa dijodohkan kah? Nah, atau tek dong. murni dengan pacaran. Saat itu lulus kuliah, nikah dianjuran dari orang tua sih. Orang tua menganjurkan dari kedua belah pihak untuk menjalankan syariat Islam lah ibaratnya. Luar biasa beliau kan ya. Menyempurnakan syariat Islam. Behirina pendengarna ulun belum sempurna bang lagi. Insyaallah kayak apa awalnya tuh pian menjalani itu banyak dalam artian berpikir ini aku secara finansial nih siapkah sudah atau mental nih siapkah sudah gitu lah. Saat itu untuk mental dan finansial belum siap. Jadi modal selang kan ya kisahnya? Model wani aja. Dan restu dari orang tua sih yang lebih pasti. Nah saat itu memang pekerjaan belum ada. Saat itu kan lulus kuliah, pengalaman kerja belum ada, dan langsung nikah muda. Yang bini pian itu bang? Bini lulus kuliah juga. Menerima aja kah atau? Nah saat itu komitmennya kan nikah muda harus saling pengertian lah. Pengertian dalam artian jangan fokus pertama jangan kelahi gara-gara duit dulu. Karena sama-sama pengangguran kan. Iya. Karena itu bujur ya ini kan banyak orang lakian nih kan mundur tuh gara-gara jar kuitannya
cari kem tuh atau calon laki kem nih apa gerang gawiannya, Iya. apa penghasilan kawalan hidup ikam biasanya itu Iya, banyak laki yang mundur gitu nah. Tapi dari mintu habian kadang Kadang saat itu sama-sama ngerti lah, sama-sama paham bahwa sama-sama baru menyelesaikan kuliah dan belum ada pekerjaan gitu kan. iya. Ini nih hari agak gerimis mengundang sedikit Iya. labat bang ya. Jadi, sambil Kita ngopi. santai ngopi-ngopi dah. Oh jadi itulah. Bah itu bang sudah nikah nih kan. Kayak Papian menjalani itu sudah dapat gawi nikah tuh lah, mbah nikahnya ada jaminan begawi kan sudah atau Iya. kayak apa? Nah, 1 tahun pertama perkawinan itu kan kita masih belum tahu nih kita akan tinggal di mana, Oh malah rumah di mana. Nah, saat itu difokuskan supaya adil, yang aku nggak ikut mertua, yang istri nggak ikut mertua. Kebetulan ada rumah nenek lah yang sekalian kita menjaga untuk kita tinggali saat ini. Nah, saat itu merantau lah setelah menikah. Nah, 1 tahun pertama itu mencari pekerjaan susah luar biasa nih, Bang. luar biasa karena faktor kenalan sedikit, keluarga ya sedikit juga. Akhirnya 1 tahun pertama itu yang merintis. 1 tahun pertama juga cobaan yang besar karena belum ada pekerjaan, belum ada penghasilan kan, belum dapat uang apa segala macam. Akhirnya sambil mencari-cari pekerjaan, ya mulailah dengan berjualan toko usaha lah, kecil-kecilan. Itu dari anjuran kuitan juga apa atau inisiatif seorang usaha? Dapat masukan-masukan lah dari teman, dari keluarga. Selama pencarian pekerjaan itu kan apa yang setidaknya cukup lah untuk bayar listrik, leading, PDAM dan sebagainya. Pekerjaan apa yang cocok ya saat itu karena sedikit pilihannya, akhirnya ya mencoba-coba untuk berdagang lah. Nah kan kawin sudah nih, bisa lah para bini makinnya yang sakit. Nah, saat itu awal mula nikah ikut program KB. Nah, ikut program KB bakal karena muda nikah kisahnya atau apa nih? Alasannya pertama kan nikah muda, penghasilan nggak ada. Iya. Ngarannya ketakutan memiliki anak, nggak bisa beli susu lah, popok lah dan sebagainya. Jadilah akhirnya program KB menunda dulu. Iya. Menunda untuk mencari penghasilan tetap. Ya yang kedua ya yang namanya nikah muda nih kan ada image-nya tanda kutip kan, entah itu hamil duluan nggak, entah itu apa kenakalan remaja dan lain-lain, untuk menghindari ya salah satunya omongan orang lah, cibiran ibu-ibu ya. Saat nukar sayur di anu nih lah. Iya. Bujur pang di kampung ini serba salah. Bujur. Kawin lakas. Jangan dong. Ya. Lambat bisi anak mbah kawin. Jangan dong apa aja itu. Tapi logis bang jadi sini bahwasanya kan anak muda ini kebanyakan kawin itu beda lah. Ada beberapa budaya loh, memang sungsung kawin dianjurkan. Tapi di daerah-daerah lain, daerah-daerah tertentu gitu ada nang nikah apalagi kota ya. Gara-gara tekdong kan atau GBHN istilah orang bahari kan. Dan pian nikah lah Alhamdulillah kada menghindari pandiran-pandiran kayak gitu. Akhirnya setelah menjalani KB usaha ini bagus kah? Nah, saat masih program KB dan merintis usaha, nah saat itu dapatlah pekerjaan, yaitu bertoko kan, berjualan. Setelah dirasa ada penghasilan, ada pemasukan, nah mulailah kita program untuk memiliki anak. Iya. Pabrik nih produksi tadi lah. Akhirnya usaha jalan, produksi, usaha untuk anak jalan juga. Iya. Sampai akhirnya bisa anak. Akhirnya bisa anak. Ini istilah nih lah. Usaha pian ini kan main gak nal udah nih. Ya alhamdulillah. Nongol lihat nih kan, ada perlu kita tampilkan gini. Bujur lah istilah bujur orang tuh nang rezeki anak tuh. Nah itu bujur benar. Iyalah. Kalau merasakan saat itu aku kan memulai usaha kan sebelum ada anak. Saat itu usaha jalan, alhamdulillah jalan, ada pemasukan.
ada pelanggan, ada apa. Iya. Cuma yang dirasakan saat itu cuma yang perbedaannya saat itu memang penghasilan ada, tapi kada berikit lah atau kada bisa kita yang membesarkan usaha. Nggak tahu aja faktor apa lah, mungkin entah itu anak atau apa. Nah setelah ada anak nih, aku merasa usaha aku nih bisa bertambah, misalnya dalam bentuk barangnya bisa bertambah, dalam langganannya bisa ada bertambah. Iya. Mungkin itu juga yang disambat orang, rezeki anak, rezeki istri itu kan. Karena tugas kita nih sebagai laki memang menghidupi anak tadi lah, dan rezeki itu mengalir aja nyompat. Ya, Berapa ekor anak sudah? saat ini 2, satu lakian, satu binian. Banyak anak, banyak rezeki. Banyak rezeki. Jadi sebagian usaha. Nah ini udah menjalani ibarat memang sampai isi anak 2 nih bang, kayak apa tuh Bian tuh ingat Bang Bahari ibaratnya kawal lah memberi pesan ke rekan Om Rams nih kan, ada nong lagi galau nih, aku nih nak kawin tapi takutan ini. Nah untuk teman-teman Om Rans yang masih muda ataupun masih yang tentang masih galau lah ibaratnya, mau nikah muda atau ngejar karir atau apa, nikah muda sih gak ada masalah, asalkan secara finansial, mental kita bisa siap menafkahi anak istri kita. Untuk yang muda hindarilah ibaratnya ya kenakalan remaja. Iya. Lebih baik kalau memang benar ingin nikahlah untuk menyempurnakan iman kita. Iya, menyempurnakan agama gitu. Kita sebagai lakian ibaratnya tuh tanggung jawab lah ya, tanggung jawab, tunjukkan keseriusan kita ya. Kita mesti aja bang ngulurnya model kawin kan lo mana. Mudah-mudahan lah disegerakan. Amin. Nah itu tadi rekan Om Rams, artinya kan beliau ini mengisahkan kawin muda itu ya bukan masalah sebetulnya ya kalau nikmat, padahal nikmat ya kalau menghindari zina, segala sesuatunya kita bisi komitmen dari awal ya. Kalau lawan nyamannya itu dia kawin anomnya, anak sudah ganal, seorang masih anom di perjalanan di mall kah di mana-mana kayak kawan aja. Nikah tuh kan kayak ulun nih kira-kira anak umur sekian perjalanan lawan anak nih kan terus semalam ya kawannya perjalanan non om kah ya atau pas turun di mobil mantar anak kayak kan mantar aja rumah. Target tagal orang masing-masing lah. Jodoh ada yang mengatur sudah, rezeki mati kita kada tahu. Nah itu aja. Terima kasih banyak. Siap. Pian sudah pun berbagi di sharing Pian ini hitungannya masuk di sharing serius. Serunya ada juga. Karena kada seberatan orang kawa kayak Pian gitu kan. Terima kasih banyak sekali lagi lu ucapkan. Jangan kada ingat buat rekan Om Rams nih kan. Subscribe. Like dia loh, bagikan linknya ya kan. Share sebanyak-banyak. Cuman kita kalau menghadirkan karena pembicara atau bersumber nang akun berbagi kisah nang inspiratif, motivatif. Motivatif apa sebenarnya? Intinya kayak itulah. Nang menambah wawasan lawan pengalaman kita juga. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.